Perang Hamas meluas, Suriah dan Iran versus Amerika dan Israel. بن سعيد لجهوده لإدعام نجاح عمل المجلس في دورته السابقة، والشكر موصول لمعالي الأمين العام الدكتور عبد القادر الزياني على جهوده يبذلها خلال فترة رئاسته. Yang terbaru, Suriah ikut andil dalam menyerang Israel sebagai bantuan dan dukungan untuk Palestina. Roket-roket itu pun memborbardir posisi militer hingga yang terbaru, Israel menyerang 2 bandara utama di Suriah pada Kamis. Serangan tersebut mengenai bandara di ibu kota Damaskus dan kota utara Aleppo. Ini merusak landasan pendaratan di kedua bandara tersebut. Sumber militer Suriah juga mengatakan serangan tersebut merupakan bentuk putus asa Israel. Ini juga dilakukan guna mengalihkan perhatian dari konflik dengan Hamas di Gaza. Sementara itu, serangan juga menyeret Iran setelah Iran juga ikut andil dalam membantu Hamas dalam konflik ini. Kekhawatiran akan menyebar perang sebenarnya sudah dikatakan. Sejumlah negara termasuk Arab Saudi mengutip dari Aswad, negara Raja Salman bin Abdulaziz menegaskan bahwa kerajaan akan menggerakkan upaya lebih besar untuk kekuatan regional dan internasional untuk mengakhiri eskalasi di Gaza dan sekitarnya, termasuk mencegah penyebaran konflik ke wilayah tersebut. Pemerintah menekankan bahwa Arab Saudi akan terus mendukung rakyat Palestina dalam upaya mereka mendapatkan hak asah mereka, mencapai harapan dan aspirasi mereka, serta membangun perdamaian yang adil dan abadi, tulis media tersebut mengutip sang raja pada Rabu lalu. Perlu diketahui, Israel menganggap Suriah dan Iran sebagai pendukung Hamas. Pemerintah PM Benjamin Netanyahu sendiri belum berkomentar lebih jauh soal serangan ini. Ketegangan meningkat antara Israel dan negara-negara yang berbatasan dengannya sejak serangan Hamas Sabtu. Israel sejak itu sudah saling baku tembak dengan kelompok militan Lebanon Hizbullah yang meningkatkan kekhawatiran atas stabilitas politik di Timur Tengah. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengancam Iran. Ia memperingatkan Iran untuk berhati-hati setelah serangan Hamas terhadap Israel. Sumber mengatakan kepada NBC News bahwa intelijen Amerika menunjukkan para pemimpin Iran terkejut dengan serangan Hamas terhadap Israel. Namun penasihat keamanan nasional Gedung Putih Sullivan mengatakan bahwa Iran terlibat dalam serangan itu karena telah mendukung Hamas selama beberapa dekade. Perlu diketahui, Hamas sendiri menegaskan serangannya sebagai balasan atas ketidakadilan yang dirasakan warga Palestina selama ini. Hal ini juga diakumulasi atas penduduk paksa Israel di wilayah itu, termasuk beberapa kekerasan yang terjadi tahun ini di Masjid Al-Aqsa. Mengejutkan, Jenderal Amerika Angkatan Darat akui jika Rusia sebenarnya sudah menang melawan Ukraina namun disembunyikan. Rusia mengalahkan Ukraina dan kebocoran dokumen rahasia Amerika Serikat baru-baru ini tidak akan mengubah hasil di medan perang. Hal itu diungkapkan oleh Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat dan mantan penasehat Pentagon Douglas McGregor. Saya pikir Rusia telah menang dan tetap akan menang kapanpun itu, dan Rusia tahu yang sebenarnya, ucap McGregor dalam video yang diunggah ke saluran YouTube-nya pada Minggu kemarin. Orang Ukraina sendiri pun tahu sebenarnya mereka berada dalam posisi yang sangat buruk sekarang.
Kita telah mendorong mereka untuk melancarkan serangan besar-besaran di musim semi, papar McGregor. Dan sejujurnya, Ukraina tidak memiliki kekuatan. Mereka tidak memiliki sumber daya untuk membuat perbedaan pada saat ini. Mereka benar-benar harus mundur dan bertahan melawan Rusia yang pada akhirnya akan menyerang. Untuk seterusnya, hingga kemenangan benar-benar tiba. Dokumen-dokumen yang dibuang secara online sekitar tahun ini dan baru-baru ini ditemukan oleh organisasi berita itu, termasuk pengiriman intelijen Amerika Serikat dan dokumen yang diklaim sebagai laporan harian Pentagon tentang konflik Ukraina-Rusia. Menurut file tertanggal 28 Februari, negara-negara barat telah melatih dan memperlengkapi 9 brigade Ukraina untuk serangan balasan yang dijadwalkan pada 30 April. Dokumen yang sama mengatakan bahwa 3 brigade lain ataupun yang lain akan dibentuk secara internal di Ukraina untuk melawan Rusia yang kehebatannya tidak tertandingi. Pejabat Ukraina mengatakan di masa lalu bahwa operasi ofensif akan bergantung pada pasokan tank dan senjata berat lainnya dari barat. Namun malah beberapa negara NATO mengurangi jumlah pasokan senjatanya dikarenakan terancam oleh Rusia. Perdana Menteri Denis Shmyhal mengkonfirmasi bahwa pada Senin serangan balasan akan dimulai dalam waktu dekat. Dia menolak gagasan bahwa Kiev mendapat tekanan dari luar negeri terkait jadwal serangan balasan. Namun pada kenyataannya Kiev masih gonjang-ganjing di internalnya sendiri. Bahkan kini kemunculan Presiden Ukraina makin diminimalisir.